Kita lanjutkan materi mata kuliah analisis estimasi biaya. Pertemuan ini kita bicara tentang penentuan harga pokok produksi. Nah, penentuan harga pokok produksi adalah proses membebankan biaya ke produk yang dihasilkan perusahaan. Jadi dalam produksi dalam perusahaan itu tentu mengeluarkan biaya, sehingga biaya-biaya tadi harus kita bebankan ke produk yang kita hasilkan, sehingga nanti dari produk yang kita hasilkan kemudian kita jual nanti akan bisa menghidupi perusahaan, baik itu untuk membiayai biaya produksi ataupun membiayai biaya operasional lainnya, ataupun termasuk membiayai karyawan-karyawan kantor, ataupun biaya-biaya yang kita perkirakan untuk sebagai simpanan untuk investasi masa yang akan datang. Nah, penentuan harga pokok produksi ada dua cara, yaitu proses costing dan job order costing. Ini tergantung dari jenis perusahaannya. Nah, untuk proses costing digunakan untuk perusahaan yang memproduksi satu jenis produk dalam jumlah besar dan dalam jangka panjang, atau ini untuk perusahaan-perusahaan yang mass production, atau ya, sistemnya mereka membuat barang make to stock, membuat barang untuk di stok ya. Jadi mereka memproduksi setiap tahun ya produknya itu aja dalam jangka panjang, tidak ada perubahan. Nah, untuk proses costing, prinsip dasar proses costing adalah mengakumulasikan biaya dari operasi selama satu periode penuh. Ya, jadi seluruh biaya yang terjadi selama satu periode akuntansi kemudian dibagi dengan jumlah total unit produksi pada periode tersebut. Nah, periode akuntansi untuk setiap perusahaan bisa berbeda-beda. Ada yang bulanan, 3 bulan, atau 6 bulan, atau 1 tahun. Untuk perusahaan yang proses costing, karena dia make to stock, setiap tahun produksinya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan. Jadi dia memproduksi, tidak peduli apakah laku atau tidak, dia yang penting dia buat dan di stok, disimpan di gudang. Nah, kalau perusahaan ini umumnya periode akuntansinya 1 tahun penuh, maka biaya-biaya yang keluar dalam 1 tahun itu kemudian diakumulasikan, kemudian dibagi berapa kira-kira produksi kita pada periode tersebut atau dalam 1 tahun tersebut. Kemudian untuk perusahaan job order costing, ini untuk perusahaan-perusahaan yang membuat barang karena make to order. Mereka membuat barang berdasarkan pesanan. Jadi ini perusahaannya produknya bermacam-macam. Karena produknya bermacam-macam, maka biaya juga berbeda-beda. Banyak jenis-jenis biayanya. Dan konsekuensinya biaya harus dicatat untuk masing-masing produk atau job atau batch. Jadi biaya yang keluar itu dicatat untuk setiap produk yang akan dihasilkan. Jadi kalau si perusahaan A memesan barang A, maka biaya-biaya yang berkaitan dengan untuk memproduksi barang A tadi ya kita catatkan untuk produk A. Kemudian misalnya ada lagi perusahaan yang memesan barang ke kita, perusahaan B, maka biaya-biaya untuk membuat produk B ini ya kita catatkan khusus untuk produk B. Nah, kemudian kalkulasi harga pokok produk ada dua metodenya. Yang pertama adalah kalkulasi biaya penuh atau full costing, atau sering juga disebut absorption costing, atau ada yang mengatakan dengan conventional costing. Kemudian ada yang variable costing. Nah, untuk full costing ini membebankan seluruh biaya produksi baik tetap ataupun variabel ke unit produk. Jadi ini biaya variabelnya pun dibebankan kepada unit produk. Nah, untuk full costing itu harga pokok produksinya sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, baik itu tetap ataupun variabel, jadi ditambahkan semuanya.
Nah, untuk berkaitan pencatatan buku-buku atau pengeluaran di dalam suatu perusahaan, itu alur informasinya mulai dari dokumen sumber, kemudian masuk ke jurnal, kemudian masuk ke buku besar. Di buku besar itu ada dikenal dengan rekening-rekening kontrol. Nah, di sisi lain dokumen sumber dicatat juga di buku pembantu dengan membuatkan rekening-rekening pembantu. Ini pada akhir periode akuntansi ini sering direkonsiliasi atau dicocokin antara buku besar dan buku pembantu. Nah, berkaitan dengan rekening kontrol di buku besar dan rekening pembantu di buku pembantu, maka rekening-rekening biaya dalam akuntansi untuk rekening kontrol itu dinamakan dengan persediaan bahan baku. Maka di rekening pembantu ada namanya kartu persediaan. Kemudian persediaan bahan penolong itu di rekening pembantu ada di kartu persediaan. Kemudian untuk barang dalam proses itu ada untuk rekening pembantu ada di kartu harga pokok. Kemudian untuk rekening kontrol untuk biaya overhead pabrik sesungguhnya nanti itu ada di rekening pembantu di kartu biaya. Nah, ini dan seterusnya biaya administrasi dan umum di rekening pembantu ada kartu biaya. Nah, rekening khusus untuk biaya produksi dalam buku besar atau di dalam rekening kontrol untuk biaya produksi itu ada barang dalam proses, persediaan bahan baku, kemudian gaji dan upah, kemudian biaya overhead pabrik dan persediaan produk jadi. Nah, barang dalam proses atau WIP digunakan untuk mencatat bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik ini di sisi debit, dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke bagian gudang ini di kredit. Nah, ini persediaan bahan baku digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli, ditaruh di debit, dan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi nanti ditaruh di bagian kredit. Nah, begitu seterusnya untuk gaji dan upah, biaya overhead. Nah, persediaan produk jadi digunakan untuk mencatat harga produk jadi yang ditransfer dari bagian produksi ke bagian gudang. Ini dicatat di debit, dan harga pokok produk yang dijual dicatat di kredit. Nah, kalau kita lihat aliran biaya manufaktur atau biaya produksi di dalam balance sheet atau rekening, maka kita bisa lihat ada beberapa rekening, direct material, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, nanti ketiga biaya ini begitu proses ini berjalan, proses produksi berjalan, maka akan dimasukkan di work in process, rekening work in process. Nah, di sebelah debit, kemudian nanti di kredit as product are complete, begitu produknya jadi maka dia masuk di rekening barang jadi. Kemudian nanti begitu dia terjual nanti akan masuk di rekening cost of goods sold. Nah, untuk menghitung harga pokok produksi, harga produksi itu adalah jumlah dari bahan langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung dan ditambah dengan overhead pabrik yang dibebankan. Nah, untuk bahan langsung, ini item-item yang ditulis di laporan harga pokok produksi. Pertama adalah persediaan bahan baku awal. Jadi berapa bahan bakunya yang ada di awal periode akuntansi. Ya, ini diperoleh informasinya dari persediaan bahan baku akhir di periode yang lalu. Nah, kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku kalau dalam periode itu ada pembelian bahan baku. Kemudian sehingga pada periode tersebut bahan baku yang digunakan ada berapa. Misalnya di sini bahan baku awalnya 7.000, maka kemudian ada pembelian bahan baku 60.000, maka bahan baku yang digunakan pada periode tersebut total seluruhnya adalah 67.000.
Nah, pada periode akhir akuntansi kita lihat apakah ada persediaan bahan baku akhir. Berapa persediaan bahan baku di akhir periode? Misalnya di sini 15.000. Sehingga kita kurangkan bahan baku yang digunakan 67.000 dikurangi 15.000, sehingga kita peroleh bahan baku yang masuk produksi adalah 52.000. Nah, dari bahan langsung tadi kemudian kita identifikasi dari yang 52.000 tadi apakah ada bahan tidak langsung. Misalnya di sini ada bahan tidak langsung sebesar 2.000, sehingga ini kita kurangkan. Sehingga untuk periode akuntansi ini bahan langsung yang digunakan adalah 50.000. 52.000 dikurangi 2.000. Kemudian kita catat tenaga kerja langsung, ya, berapa gaji tenaga kerja langsung yang terlibat dalam lantai produksi yang menangani langsung proses produksi. Nah, ini misalnya tenaga kerja langsung kita keluarkan sebesar 60.000. Kemudian kita lihat overhead pabrik yang dibebankan. Overhead pabrik yang dibebankan adalah biaya-biaya di luar bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, ini misalnya kita catat 90.000. Sehingga total biaya produksi pada periode akuntansi ini adalah sebesar 200.000. Nah, kemudian kita lihat persediaan barang dalam proses awal. Jadi di lantai produksi berapa persediaan barang kita dalam proses awalnya atau sisa dari periode yang lalu. Misalnya pada saat periode atau awal akuntansi kita lihat ada persediaan barang dalam proses atau WIP atau barang yang ada di lantai produksi pada saat masuknya periode akuntansi yang baru. Kita lihat kondisinya di lantai produksi itu ada barang yang sedang diproses sebanyak 30.000. Wah, ini 30.000 rupiah. Jadi yang kita nilai adalah berapa nilai yang sudah dikeluarkan, berapa nominalnya harga atau biaya yang sudah dikeluarkan atas barang yang dalam proses tadi. Nah, kita nilai sebesar 30.000. Kemudian di akhir periode akuntansi kita lihat persediaan barang dalam proses pada akhir akuntansi pada periode yang sedang kita catatkan. Misalnya kita lihat barang-barang yang ada di lantai produksi itu kalau kita nilai biaya yang sudah dikeluarkan adalah sebesar 72.000. Sehingga harga pokok produksinya adalah 200.000 ditambahin persediaan awal barang dalam proses 30.000, kemudian dikurangi persediaan barang dalam proses akhir 72.000, sehingga harga pokok produksinya adalah 158.000. Kemudian harga pokok produksi yang sudah kita selesaikan, selanjutnya kita bisa gunakan untuk menentukan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan diperoleh dari persediaan barang jadi awal. Jadi ini dilihat produk jadi kita yang ada di gudang barang jadi nilainya ada berapa. Misalnya di sini ada 10.000 rupiah misalkan. Kemudian kita tambahkan dengan harga pokok produksi tadi. Harga pokok produksi kita 158.000 rupiah. Sehingga untuk barang yang tersedia untuk dijual yang ada di gudang itu totalnya adalah 168.000 rupiah. Nah, kemudian di akhir periode akuntansi kita catatkan berapa persediaan barang jadi akhir. Misalnya di gudang masih ada barang jadi dengan nilai 49.500, sehingga harga pokok penjualan yang belum disesuaikan adalah 118.500. Nah, kemudian ditambah overhead yang dibebankan terlalu rendah. Ini biaya overhead itu terkadang di awal akuntansi kita prediksi merupakan perkiraan berapa yang akan kita keluarkan. Misalkan ternyata apa yang kita prediksi itu terlalu rendah, ya, sehingga nanti di sini ditambahkan berapa selisihnya dari perkiraan kita yang terlalu rendah dan realisasinya selama periode akuntansi ini. Misalnya 5.000 rupiah, ya kita tambahkan.
Dan sebaliknya, apabila ini dibebankan terlalu tinggi, ternyata kita prediksinya terlalu tinggi, maka ini kita kurangkan saja. Sehingga harga pokok penjualan yang telah disesuaikan adalah 123.500. Kemudian harga pokok penjualan ini yang sudah disesuaikan kemudian kita bisa gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, misalkan produk yang kita jual pada periode ini laku dan menghasilkan uang sebesar Rp225.000. Kemudian kita kurangkan harga pokok penjualan tadi ya 123.500, sehingga laba kotor kita untuk periode ini adalah 101.500. Kemudian laba kotor tadi kita kurangkan dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan beban penjualan dan administrasi. Misalnya di sini ada biaya beban gaji, penyusutan, biaya iklan, dan biaya lainnya. Misalkan ini totalnya adalah 87.000. Sehingga laba bersih kita, ya ini sebelum pajak tetapi itu sebesar 14.500. Misalkan pajak penghasilan 10%, maka kita kurangkan laba bersih kita tadi dikurangi pajak penghasilan 14.500 dikurangi 1.450, misalkan 10%, sehingga laba bersih setelah pajak adalah Rp13.050. Ya, ini adalah laporan laba ruginya. Nah, selanjutnya untuk mendalami materi ini silahkan Anda kerjakan latihan berikut. Tentukan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan laporan laba ruginya. Oke, terima kasih. Selamat belajar.